Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mbak Dil. Hari ini Mbak Dil lagi ngelempitin baju ya teman-teman, tapi nggak selesai-selesai. Pada seperti itu mending kita nonton aja sawah ini ya teman-teman. Ini sawah depan rumah aku. Wah, ini udah beberapa bulan tuh mengering ya. Tahu kan kemarin tuh musim kemarau. Es pada kebanjiran orderan. Tapi sekarang sudah mendung kembali ya teman-teman. Kalau mendung kembali itu tandanya mie godok tampil ya. Karena Mbak Dila mau bikin mie godok ya teman-teman. Ini ada mie gagan 100 yang rasa jalapeno. Levelnya 5 aja karena Mbak Dila tuh nggak berani pedes-pedes ya. Kebetulan Mbak Dil itu nggak masak, jadi nggak punya cabai, nggak punya brambang, nggak punya bawang. Ya sudah, Mbak Dil masak aja ini ya. Ini nggak usah pakai cabai juga udah pedes ya. Kalau menurut Mbak Dila sih, kalau misalnya kalian kurang pedes bisa ditambahin cabai lagi. Mau pakai telur, nggak pakai telur itu terserah kalian ya. Kalau Mbak Dila tin telur, telurnya yang utuh ya, jangan diaduk. Kalau misalnya diaduk nanti jadinya bongkahannya kemana-mana. Mbak dirasa semua juga udah bisa ya masak seperti ini ya. Nggak mungkin kalau misalnya nggak bisa masak ya, apalagi anak kos. Padahal mie ini tuh ya sempet viral kan waktu itu, terus tiba-tiba menghilang dari peredaran. Padahal mie ini tuh ya langganan Badil banget. Setiap kali ke Alfa, ke Indo pasti ngambilnya ini. Nah, mie-nya itu kenyal banget teman-teman. Aku tuh suka banget tipe-tipe mie seperti ini. Ini tuh kayak pop mie kayak gitu deh, tapi ini tipenya karena direbus ya, jadi beda. Sambil makan mie, Mbak Dil mau cerita ya tentang pengalaman hidup Mbak Dil yang kurang beruntung di dalam kehidupan Mbak Dila di masa kecil. Jadi Mbak Dila itu dulu ya, kalau misalnya mau berangkat sekolah selalu bawa gorengan teman-teman. Kalau ada yang tanya Mbak Dil ngapain bawa gorengan, ya buat tawuran. Ya nggak mungkin lah buat tawuran, jelas itu buat jualan ya teman-teman. Jadi setiap di sekolahan Mbak Dil selalu jualan ya di sekolah. Di uangnya itu bisa buat beli LKS ya, bisa buat beli buku dan peralatan tulis sekalian ya. Jadi Mbak Dil tuh nggak punya bapak ya teman-teman. Mbak Dil bapaknya tuh udah meninggal, jadi aku tuh sekolah pakai biaya ya. Biayanya itu dari mana ya, dari pendidikan ya, pakai prestasi. Jadi Mbak Dil itu gratis sekolahnya, tapi kalau misalnya buku itu masih tetap bayar ya teman-teman, karena kan untuk pribadi sendiri kan, belum buku cetak dan lain-lain, itu juga harus fotokopi dan segala macem. Di uang hasil jualan aku itu buat beli kebutuhan sehari-hari aku. Jadi ya seperti itulah, waktu kecil aja masih suka mikir prestasi, belum mikir cari uang dan segala macam gitu ya. Tapi suka heran gitu ya sama anak zaman sekarang, kalau misalnya suruh sekolah nggak mau, les nggak mau, segala macam nggak pernah mau. Padahal mereka tuh tinggal berangkat aja, nggak usah mikirin biaya hidup. Baru ngerasain hidup yang benar-benar enak itu setelah udah menikah ya sama suami. Walaupun suamiku itu bukan orang kaya, suamiku memang nggak pernah kasih aku kemewahan dan lain sebagainya ya yang berlebihan, tapi dia selalu mencukupi apa yang aku butuhkan sama anak-anakku. Tahu nggak, mie seperti ini ya bagi aku tuh udah sangat luar biasa banget dan istimewa. Tapi mungkin bagimu yang sudah biasa makan makanan enak, barang seperti ini aja udah biasa di kamu, tapi kalau di aku itu sangat bersyukur sekali. Mbak Di lagi ada uang atau nggak ada uang ya, aku tetap makan seperti ini apa adanya aja, nggak pernah dilebih-lebihin, nggak pernah dikurang-kurangin, seperti ini apa adanya. Jadi Mbak Dil nggak pernah yang namanya boros atau membuang-buang uang, karena Mbak Dila tahu banget rasanya orang kalau misalnya lagi nggak punya uang kayak gimana, dan waktu kita lagi butuh bantuan seperti apa, pastinya diri kita sendiri yang bisa nolong ya guys. Mbak Dila tuh nggak pernah yang namanya berharap kepada manusia, aku cukup berharap aja sama yang maha kuasa. Lo tahu kok guys apa yang kita butuhin. Pokoknya kalau Mbak Dil, apapun yang Mbak Dil punya, ya Mbak Dil syukurin aja. Setiap orang lo bisa makan mie instan, ini juga termasuk makanan mewah ya. Ada yang pamer ya makan soto, Mbak Dil juga bisa makan soto dalam bentuk mie instan. Tapi kalau makan mie tuh harus pelan-pelan ya teman-teman, jangan sampai kayak gini ya, sampai masuk mata. Ya ampun, sumpah perih banget. Oh my god. Nah, buat kalian kalau misalnya suka mie, kalian bisa komen ya, Mbak Dil cobain mie ini, mie itu, mie apa gitu kayak, biar aku nggak muter-muter di situ-situ aja. Mbak Dil memang suka kok guys kalau misalnya suruh coba-coba hal baru seperti itu ya. Nah ini ngomong-ngomong, anakku tuh ya suruh nyicipin kerupuk apa yang dia beli. Ini tuh katanya dia beli di warung harganya 2000-an. Katanya kerupuk jengkol. Dia tahu banget kalau misalnya aku suka kerupuk jengkol. Tapi kenapa ini nggak bau jengkol guys? Tapi lumayan lah ya, enak juga kok dimakan kayak gini. Siapa yang di sini kalau misalnya makan mie telurnya terakhiran kayak gini ya guys ya. Kalau ada yang kayak gini berarti kita saudaraan, jangan-jangan kita kembar siam guys.
Ngomong-ngomong ini kok makan nggak selesai-selesai ya, sampai aku tuh bingung mau ngomong apa lagi ya, nggak ngerti dan nggak kepengen ngerti banget sampai kuah aja dihabisin kayak gini. Sumpah ini tuh sebenarnya kenyang banget. Walaupun ini porsinya sedikit ya teman-teman, tapi memang aku porsinya memang segitu, nggak bisa dibanyak-banyakin atau aku masak 2 kali. Nah ini alhamdulillah udah habis ya teman-teman. Makasih banget udah nonton video aku ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Minum dulu.